Salam kenal, saya adalah Pendeta Erika Fani. Saya seorang founder dari IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Saya seorang pejuang kanker ganas, kanker agresif, langka, relapse sudah 2 kali. Saya juga adalah seorang penulis buku. Saat ini sudah menerbitkan 15 buku. Penulis blog, ada 2 blog. Pencipta lagu, belasan lagu. 18 tahun kami adalah gembala dalam gereja, suami dan saya. Kemudian tahun 2014, jadi sudah 7 tahun yang lalu, suami dan saya memutuskan untuk pensiun dini di saat usia kami masih produktif. Dan sebuah perjalanan iman hidup kami dimulai, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami arti hidup bergantung kepada Dia. Saya dibuat berada dalam titik minus dalam hidup. Kanker datang, kanker ganas memporak-porandakan seluruh hidup saya. Satu orang kena kanker, satu keluarga susah semua. Kanker adalah penyakit terminal illness. Tahun 2016, saya dihajar kanker ganas, kanker yang menyebar atau metatasis. Kanker rahim yang menyebar ke 2 indung telur saya, menyebar ke kelenjar getah bening, bahkan ada di serviks, dan bukan hanya sampai sana, ternyata ada di paru-paru. Saya menjalankan operasi berkali-kali. Saya sudah kehilangan banyak organ tubuh saya, termasuk empedu saya, karena tahun 2012 saya juga mengalami sakit berat, satu badan kuning semua, dan dokter mengatakan saya hampir kena sirosis. Kanker, siapapun dengar berita itu, vonis dokter, diagnosa dokter ditujukan untuk pasti syok, tidak percaya. 2 kali biopsi jelas menunjukkan bahwa saya terkena kanker ganas, kanker yang sudah menyebar kemana-mana. Bahkan dokter mengatakan hidup saya tinggal hitungan hari. Jika saya menunda pengobatan dan saya tidak punya pilihan selain cepat melakukan tindakan. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Semua khotbah saya selama ini sekarang berbalik. Saya yang harus jalani khotbah itu, bukan secara teori lagi. Kanker menakutkan. Kanker juga harus membuat saya siap tidak siap, harus kehilangan. Bukan hanya tubuh saya, bukan hanya organ tubuh saya, kesehatan saya, tetapi menakutkan. Karena anak-anak kami masih kecil semua. Kami memiliki 3 orang anak. Saat itu berusia 14 tahun, 12 tahun, dan mau jalan 5 tahun. Dan mereka harus dipaksa untuk mandiri dan hidup tanpa orang tua. Karena suami saya mendampingi saya dalam pengobatan di luar kota Surabaya. Dalam kanker ganas, kondisi kesehatan saya semakin memburuk. Saya ambruk, bahkan saya pingsan berkali-kali. Saya ingat sekali saya pingsan di kloset kamar mandi. Ya, kemudian saya pingsan lagi ke tempat tidur. Sakitnya luar biasa, sangat sakit. Saya duduk di kursi dorong. Apa yang selama ini saya banggakan tentang diri saya, kemampuan saya, ternyata semuanya hancur. Saya mendapati diri saya bukan siapa-siapa. Betapa menakutkan. Jempol terbalik ditujukan untuk saya. Ketika tahun 2016, kanker saya ada di paru-paru. Titik minus ada dalam hidup saya. Kanker memporak-porandakan semuanya. Tetapi kanker justru membawa saya pada titik balik hidup saya. Di kanker itu justru saya mendapatkan Tuhan Yesus dalam kehilangan kesehatan saya. Tuhan menemui saya di dalam titik minus dalam hidup. Saya berlutut di hadapan Tuhan saat saya mengalami kanker ganas. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mengalami pertobatan total di hadapan Dia. Saya salah memandang Dia. Dan saya minta ampun kepada Dia. Tapi hidup yang layak dihidupi adalah hidup yang sudah diuji. Apakah cukup sampai di sana? Tuhan masih membentuk saya lagi. Di saat kanker ganas, papa saya meninggal dunia. Keadaan yang tidak mudah. Saya merasakan kehilangan yang menggigit. Saya menangis. Saya seperti pohon yang dicabut akarnya. Di rumah duka, saya dilarikan ke rumah sakit karena tubuh semakin lemah. Dan hampir begitu sulitnya ya tubuh saya menerima jarum infus. Papa dimakamkan. Kami semua pulang ke Surabaya.
mindset saya sudah berubah. Saya berkata kepada Tuhan, saya sudah kehilangan banyak. Saya sudah kehilangan kesehatan saya. Saya kehilangan organ tubuh saya. Saya kehilangan papa saya. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan mau memberikan saya mukjizat, saya pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan saya mukjizat, saya tetap akan mengikut Yesus sampai saya mati. Kemudian kami pulang ke Surabaya. Saya memutuskan bahwa saya berhenti radiasi dan tidak mau kemoterapi setelah menjalankan operasi berkali-kali. Kenapa? Sekarang saya sudah siap kalau Tuhan panggil saya pulang. Bahkan dokter radioterapi mengatakan, Erika, kankermu begitu ganas dan itu bisa menyebar menjadi kanker kulit. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan saya kesempatan hidup kedua. Kisah hidup saya diangkat seorang mahasiswa di sebuah kampus di Surabaya yang berjudul adalah judul hidup saya, yaitu tempat tidurku adalah mimbarku. Kesempatan hidup kedua adalah kesempatan yang mahal, yang gak bisa main-main lagi dengan hidup. Dalam kesempatan hidup kedua, Tuhan mengajarkan saya arti berdiam diri di hadapan Dia. 1 tahun Tuhan ajarkan saya untuk berdiam diri. Kemudian datang firman dengan sebuah visi. Tuhan menggelisahkan saya dengan sebuah visi. 1 tahun kemudian, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya bertanya kepada Tuhan, siapa itu Tuhan? Bungsu dan si sulung. Oh, saya nangis. Lutut saya gemetar. Visi. Saya tanya, kenapa Tuhan? Kau beri saya visi yang begitu kuat. Saat saya sudah kehilangan organ tubuh saya, hidup saya tidak seperti dulu lagi. Saya menangkap visi itu. IC3, Indonesia Christian Cancer Community, adalah sebuah visi. Visi IC3 adalah membawa satu persatu pejuang kanker dan pendampingnya untuk mengenal Tuhan secara benar dan lengkap, serta mempersiapkan mereka kepada sebuah kekekalan. Tetapi apakah visi akan terjadi begitu saja? Tidak, teman. Visi pun harus diuji. Saya diizinkan kembali sama Tuhan mengalami pengujian atas visi hidup. Dan saya melihat saat visi Tuhan kita tangkap, kita jelas menangkap visi itu. Kaki kita kuat di dalamnya karena kita tahu itu visi dari Tuhan. Kita nggak sendiri. Tahun 2017, 2018, saya melayani Tuhan kembali sebagai orang yang sembuh dari kanker. 1 bulan, setiap bulan saya tidak pulang ke rumah. 21 hari sampai 26 hari saya terbang ke pedalaman, ke kota-kota, pulau-pulau, bahkan ke luar negeri. Mengunjungi para pejuang kanker. Berbicara tentang Tuhan. Tahun 2018, di bulan Desember, saya mendapatkan hadiah Natal dari Tuhan. Kanker saya relapse lagi untuk kedua kalinya. Saya nggak melewati masa 5 tahun titik aman bagi seorang pejuang kanker. Ternyata 2 tahun kemudian, kanker saya relapse lagi untuk kedua kalinya. Dan ini jenis yang langka. Dokter mengatakan kasus saya jarang terjadi. Kanker saya bukan metas dari yang lama, bukan menyebar dari yang lama. Tetapi jenis kanker baru. Kanker ganas. Ada di payudara kiri saya. Dan dalam hitungan bulan, dia sudah menyebar ke kelenjar getah bening saya. Oh, saya semakin giat melayani Tuhan. 2018 sampai 2019, saya semakin giat melayani Tuhan. Setiap bulan, 21 hari, 26 hari, saya tidak pulang. Hanya beberapa hari di rumah. Kemudian saya terbang lagi. Saya mengunjungi para pejuang kanker. Kemudian pada bulan Juli 2019, tepat mengakhiri pelayanan yang terakhir di sebuah pulau, kemudian saya menyerahkan diri, masuk lagi ke meja operasi. Berjuang lagi atas kanker ganas ini. Sekarang saya sudah kehilangan organ tubuh saya. Maka itu dokter mengatakan saya tidak bisa mengangkat barang lebih dari 2 kilo. Karena organ-organ tubuh itu sudah banyak yang diangkat. Dan bukan hanya itu. Sekarang saya mempunyai tangan kiri saya, yaitu tangan golden hand. Karena saya menjalani masektomi radikal. Ancaman bengkak pada tangan dan punggung itu kapan aja mengancam saya. Dan kalau sudah bengkak, dokter mengatakan seumur hidup. Makanya harus benar-benar dijaga. Lalu bagaimana kondisi saya saat ini? Ya, sebagai seorang pejuang kanker, hidup kita sudah tidak sama seperti dulu.
lebih mudah lupa, lebih mudah capek. Emosi kita up and down. Apalagi saat ini, sudah setahun ini, saya nih seringkali tiba-tiba sesak nafas. Saya sudah siap tabung oksigen di rumah. Jadi kalau tiba-tiba muncul sesak nafas, saya harus pakai oksigen. Tahun lalu lebih parah lagi. Itu setiap hari saya harus pakai oksigen. Hidup itu ya, hidup yang layak dihidupi ya adalah hidup yang sudah diuji. Dan kita menangkap hidup itu bersama dengan Tuhan. Visi Tuhan dalam hidup kita itu harus jelas. Seandainya kalau hidup boleh diputar kembali, tapi saya tahu hidup tidak mungkin bisa diputar. Tetapi kalau bisa pun, saya tetap memilih untuk dilahirkan menjadi seorang pejuang kanker. Karena bagi saya, mendapatkan Tuhan jauh lebih besar daripada mukjizat. 2019 saat saya sudah menjalankan operasi pengangkatan masektomi radikal, dokter sudah mengatakan bahwa kanker saya bisa relapse lagi untuk ketiga kalinya dan lebih ganas lagi. Pada saat itu saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Saya minta bahu Tuhan yang kuat. Sehingga kalau saya diizinkan kembali mengalami relapse seperti tahun 2016, masa yang begitu sulit dalam hidup saya, di titik minus. Tapi saya berubah mindset saya. Saya hanya minta bahu Dia yang kuat, bahu Tuhan yang kuat, supaya saya bisa meletakkan kepala saya dan saya berjuang di dalamnya, memilih untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai finishing line. IC3 sekarang suami saya sejak tahu mendapatkan visi itu ya tahun 2017 bersama satu lagi almarhum Meriane Rungkat, tapi beliau sudah berpulang. Suami dan saya mendapatkan visi, menangkap visi, dan hidup dengan visi. Kami hidup hanya iman kepada Tuhan. IC3 sudah ada di 8 kota di Indonesia. Anggota kami sudah hampir 400 orang. Pejuang kanker dari atas, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan pendampingnya caregiver. Syarat menjadi anggota gratis. Kami melayani mereka. Di masa pandemi ini kami lebih giat lagi mengunjungi mereka melalui video call. Kami juga ada pelayanan membaca Alkitab bersama, menguraikan firman, ya, melatih senam buat mereka, dan yang paling penting mengunjungi mereka, memperkenalkan tentang Tuhan di dalam hidup mereka. Saya juga saat ini adalah seorang pelatih mengajar mereka untuk menulis. Para pejuang kanker untuk menulis buku. Bulan depan kami akan launching buku yang berjudul Why Me God, buku kami yang ke-16. Dan mengapa saya harus mengajar kelas melatih menulis untuk para pejuang kanker? Ya, ini nggak gampang. Banyak pengalaman-pengalaman ketika saya melatih ya, mereka sudah dalam keadaan yang saat-saat detik terakhir menyelesaikan tulisan mereka. Karena ini adalah salah satu terapi kesembuhan bagi para pejuang kanker. Ya. Yang kedua, ini adalah sebuah legacy, warisan iman kita yang kita hidupi dan kita bagikan pada sesama. Sekalipun nanti Tuhan panggil kita pulang, tapi karya itu tetap ada dan menjadi karya yang tidak akan lengkap oleh waktu. Sahabat, teman-teman sekalian, doakan kami. Kami memiliki satu visi lagi ya, satu visi untuk pengembangan dari IC3, yaitu rumah tenang. Kami sedang mendoakan untuk sebuah proyek kekekalan ini yang Tuhan izinkan kalau untuk membuka sebuah rumah tenang, di mana rumah ini adalah rumah bagi mereka yang sudah lelah di luar sana. Mereka bisa tanda kutip pulang sebentar. Mereka yang sudah lelah dalam hidup mereka. Mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kehampaan dan mereka bisa diterima. Sehingga ketika mereka mengalami hati yang tenang, pengalaman hidup iman yang kuat di dalam rumah tenang itu, mereka bisa kembali dan mereka akan berjuang bersama-sama. Teman-teman, hidup ini singkat. Hidup ini sementara. Mari kita pakai waktu kita untuk menjadi berkat. Kita boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Teman-teman, berani enggak kita berkata, ikutlah teladanku, karena aku mengikuti Kristus
di dalam hidupku. Kiranya sharing pada hari ini boleh menguatkan kita, memberikan inspirasi bagi teman-teman. Salam IC3.